Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara termudah untuk menentukan target market. Kenapa harus target market? Well, target market adalah sekumpulan target atau orang yang akan kita fokuskan untuk menjadi market kita. Ingat ya, ini yang akan kita fokuskan, bukan actual market, bukan market yang akan membeli produk kita. Jadi banyak sekali teman-teman yang salah paham tentang target market itu adalah hanya orang-orang itu yang akan membeli produk kita. Enggak kayak gitu. Jadi target market itu adalah target kita dalam memasarkan produk. Entah yang beli itu orang lain di luar target market, itu nggak masalah. Jadi masih ada kemungkinan orang lain untuk beli, tapi segala aktivitas kita, mau marketing, mau branding, mau promosi, mau melakukan giveaway atau apapun itu, kita harus fokuskan ke satu target market. Makanya target market di sini itu harus spesifik dan harus ditentukan di awal sebelum kita memulai sebuah usaha. Apa sih target market kita? Siapa saja sih? Berada di mana saja sih mereka? Umurnya berapa? Kemudian tingkat ekonominya seperti apa, dan dia itu suka apa saja. Bahkan ada yang sampai mereka menentukan polanya dia dalam berbelanja itu seperti apa. Jadikanlah brand ini sebagai sahabat atau pasangan dari target market kita, dari customer kita, sehingga mereka mau melakukan apapun untuk brand kita. Seperti itu. Itulah yang membuat customer loyal, karena kita tahu target marketnya dan kita men-treat target marketnya dengan baik. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara kita menentukan target market yang tepat? Yang pertama adalah riset. Ini mungkin hal yang paling susah ya, atau mungkin paling males dilakukan teman-teman, adalah riset. Riset maksudnya kayak gimana? Jadi contohnya misalnya kita jualan produk keripik tempe misalkan. Nah, kita harus riset siapa saja sih orang yang mau membeli keripik tempe. Ini yang mau membeli ya, bukan hanya sekedar suka. Karena target market itu beda dengan target user. User itu pengguna, mereka yang akan menggunakan makanan misalnya. Atau contoh yang paling bisa menggambarkan ini adalah produk-produk balita atau bayi. Nah, target usernya itu adalah bayi. Memang penggunanya adalah bayi, tapi kita nggak mungkin target market bayi kan. Kita target marketnya adalah ibu-ibu. Nah, segala aktivitas marketing kita harus berhubungan dengan ibu-ibu, bukan dengan bayi, atau hubungan antara ibu dengan bayi. Nah, seperti itu. Kita harus bedakan mana user, mana market, mana customer, mana pemakai atau pengguna. Nah, seperti itu. Yang kita fokuskan di sini adalah market. Siapa orang yang kira-kira akan membeli produk kamu? Misalkan contohnya tadi keripik tempe. Siapa kira-kira orang yang suka dengan keripik tempe dan mau membeli keripik tempe? Umurnya berapa? Dari rentang umur berapa sampai berapa? Tanyakan. Kalau perlu buat kuesioner. Tanyakan mereka namanya siapa, umurnya berapa, lokasinya di mana. Nanti kamu akan buat grafik di mana yang paling banyak menyukai dan akan membeli keripik tempe adalah orang dengan umur sekian sampai sekian. Nah, itu catat dengan baik. Kemudian jenis kelaminnya apa? Kemudian lokasinya di mana saja kira-kira, ada di sekitar kamu atau ternyata ada di luar pulau atau ternyata ada di pelosok atau di mana. Yang paling banyak orangnya yang mau membeli keripik tempe. Seperti itu. Riset ini memang nggak mudah. Kamu mungkin bisa salah dalam riset ini, tapi paling tidak kamu mendapatkan data yang akurat dari riset. Riset harus dilakukan, jangan berasumsi. Ini yang banyak sekali kejadian yang teman-teman lakukan. Mereka nggak pernah riset, mungkin nggak mau, atau mungkin menganggap riset itu nggak penting atau susah ya. Jadi mereka hanya berasumsi. Yang suka keripik tempe adalah orang ini. Menurutku, orang yang suka keripik tempe adalah orang yang kayak gini. Menurutku, no, itu bukan data. Itu bukan riset. Actualnya di lapangannya belum tentu sama seperti apa yang kamu pikirkan ya, apa yang kamu asumsikan ya. Ini belum tentu, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tapi belum tentu. Karena bisnis itu nggak bisa menggunakan asumsi, tapi harus menggunakan data. Yang kedua, yang agak lebih gampang, yaitu demografi.
Kalau misalkan kamu masih pebisnis pemula atau baru memulai bisnis, kamu mau jualan apa misalkan, fokuskan aja ke demografi. Maksudnya adalah kamu jual aja ke orang-orang di sekitar kamu, udah. Nggak perlu riset, nggak perlu apa, coba aja kamu jual atau tawarkan di orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, nanti kamu lihat mana saja orang-orang yang tertarik untuk membeli, yang sudah membeli, atau membeli lebih dari satu kali, atau yang nggak tertarik sama sekali. Nah, itu kamu catat orang-orang yang seperti apa saja yang mau membeli. Nah, itu kamu catat, kemudian datanya berapa persen. Nah, nanti kamu hanya memfokuskan ke tempat-tempat di mana banyak sekali di sana orang-orang yang membeli keripik ke kamu. Nggak perlu ke yang lain, toh yang lain juga nggak mau beli gitu kan. Mungkin ada beberapa alasan juga sih. Nah, kamu bisa mengkategorikannya. Misalkan kamu jual di perumahan, kamu jual di sekolah, kamu jual di perkantoran, kamu jual di tempat umum misalkan. Nah, terserah kamu kategorikan itu, kemudian kamu catat pembeliannya berapa, baru kamu fokuskan di area tersebut. Itu adalah demografi. Kemudian yang ketiga yang paling gampang, ya ikutin kompetitor. Kalau misalkan bisnis kalian itu sudah ada kompetitornya atau sudah ada yang pernah berbisnis sama seperti itu sebelumnya, ikutin saja mereka. Kalau misalkan mereka jualnya di mana, ya udah ikutin aja. Tapi jangan ikutin terus. Kamu harus catat kira-kira yang membeli produk kamu itu yang seperti apa. Ya pertama mungkin kamu ikutin kompetitor, tapi kamu harus punya target market sendiri. Kenapa? Karena kamu harus memiliki pembeda dari kompetitor kamu. Kamu nggak mungkin kan selamanya ngekor atau ngikutin kompetitor. Kalau kamu kayak gitu terus, kamu akan bersaing dengan dia dan kamu akan kalah. Kenapa? Karena kompetitor kamu mulai lebih dulu. Mungkin ya, dia memiliki harga yang lebih murah, dia memiliki kualitas yang lebih baik, dia memiliki pelayanan yang lebih baik, dan kamu akan kalah karena kamu baru mulai, sedangkan dia sudah lebih dulu memulainya dan mungkin dia mempelajari banyak hal dari sana. Hal yang paling penting dari menentukan target market dari semua yang aku jelaskan dari ketiga hal tadi adalah kamu harus punya target market sendiri. Yang pertama, jadi jangan meniru siapapun, jangan berasumsi. Kamu harus punya target market sendiri yang itu relate dengan produk kamu. Bukan relate dengan produk orang lain ya, karena di sini kamu yang jualan, bukan orang lain yang jualan. Yang kedua, target market nggak bisa semua orang. Target market mau bukan semua orang. Kalau kamu target market ke semua orang, kamu akan habis di biaya, kamu akan habis di waktu, kamu akan habis di effort. Padahal hasil yang kamu capai tidak akan maksimal. Kenapa? Karena persentase orang yang tidak menyukai produk kamu itu lebih banyak. Karena kamu tidak spesifik. Kamu tidak spesifik ke satu orang ini. Contohnya tadi yang misalkan kamu punya produk spesifik yang produk untuk bayi, terus kamu jual ke bapak-bapak yang belum punya bayi, ya apa mereka mau beli? Enggak juga kan? Kamu jual ke anak-anak muda yang mereka nggak ada hubungan apa-apa sama bayi. Nah, apakah laku? Ya enggak kan? Nah, makanya kamu harus spesifikkan dulu target marketmu sehingga persentase terjadinya pembelian itu lebih banyak. Jadi effort yang kamu keluarkan untuk marketing, untuk research, untuk strategi branding itu sedikit, tapi hasil yang kamu hasilkan, persentase pembeliannya itu banyak daripada kamu mentarget semua orang. Oke, paham ya maksudnya ya? Oke, itu tadi beberapa cara paling mudah untuk menentukan target market. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung gimana sih cara menentukan target market dan apa aku perlu sih menentukan target market, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah, atau tanya aku langsung juga bisa. Aku akan cantumkan link di description di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengetahui informasi selanjutnya tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Semoga bisnis kita bisa sukses ke depannya. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.